Misteri kematian ayah dan anak dalam waktu bersamaan di Blora, Jawa Tengah terungkap. Polisi berhasil membekuk tersangka yang dilatar belakangi sakit hati dengan korban hingga sempat kabur ke Samarinda. Kasus kematian tragis yang menimpa Muslikin dan anaknya SKP 9 tahun warga Dusun Wangkal, Desa Sambong Anyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat malam mulai temukan titik terang. Pihak kepolisian berhasil menangkap tersangka yang tega meracuni bapak dan anak sekaligus itu. Polres Blora menyebut tersangka diringkus di Bandara Kota Samarinda setelah 4 hari dinyatakan hilang dari tempat kejadian perkara. Dari hasil pendalaman polisi, aksi keji tersangka karena sakit hati dengan ucapan korban. Tersangka dianggap tidak punya apa-apa, menikahi adik dari istrinya korban. Juga pernah akan membeli pohon jati milik mertua yang rencananya akan untuk buat rumah, tapi oleh korban ditebang semua dan disumbangkan ke musola. Dan juga ada niat dari pihak tersangka akan membeli sebagian dari sawah milik mertua, rencananya di sebelah utara, tapi sudah mendatangkan perangkat desa sana untuk melakukan pengukuran, tetapi oleh mertuanya maupun si korban ini tidak jadi yang sebelah utara tapi di sebelah selatan. Jadi atas akumulasi kejadian itu si tersangka merasa sakit hati, akhirnya punya niat untuk merencanakan melakukan membunuh korban dan keluarganya. Sebelumnya, ayah dan anak tewas karena diduga keracunan air minum bercampur obat gulma. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi membongkar kedua makam korban untuk otopsi. Pembongkaran untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat-zat berbahaya yang menyebabkan kematian. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Apakah karena sakit hati semata tersangka tega habisi nyawa ayah dan anak di Blora, Jawa Tengah? Seperti apa gelagat tersangka selama ini? Apakah warga sekitar mengenalnya? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Desa Sambong Anyar, Bapak Teguh Mulyo Utomo. Pak Teguh Mulyo Utomo, kami ingin tahu Pak dari pihak desa apakah kaget yang awalnya mengira ini keracunan tapi ternyata tersangka yang sudah ditangkap, Pak Teguh? Ya, untuk semula dari tersangka kita tidak ada indikasi untuk mengarah tersangka, karena dari tersangka sendiri di saat itu, karena kejadian itu malam setelah sholat isya, dan untuk paginya untuk proses pemakaman tersendiri tersangka masih ikut untuk takziah di rumah korban. Tapi setelah dari takziah yang bersangkutan tidak ada, karena untuk di desa sendiri kan ada proses ngaji sampai 7 hari itu, tapi yang bersangkutan itu tidak ada dari hari pertama sampai hari ke-7 itu. Nah, terus untuk arah-arah tersebut ya dari yang bersangkutan mulai ada indikasi-indikasi kok tidak ada ikut gitu lah. Terus kami selaku kepala desa melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ngawen, Pak AKP Lili Eko Sukaryono selaku Kapolsek Ngawen, dan saat itu juga sudah dan ada arahan dari yang bersangkutan gitu. Ini mencurigakan Pak saat ikut takziah. Untuk mencurigakannya sih kayaknya biasa, dalam arti dia sendiri itu ya sebagai saudara, sebagai tamu, dan untuk takziah sendiri tidak ada mencurigakannya yang bersangkutan itu masih saudara tapi kok tidak ada hadir di dalam ikut mengaji 1-7 hari tersebut. Korban ternyata kakak iparnya sendiri. Untuk atau mengenai dendam Pak, dendam kesumat yang tadi disebutkan oleh polisi, apakah warga pernah melihat selama ini antara mereka berdua saling cekcok atau bagaimana Bapak? Kalau cekcok sendiri itu tidak pernah, cekcok terlihat tidak pernah. Nek, untuk saya sendiri selaku kepala desa pernah itu ada semacam pembelian tanah, tapi dari
mertua. Dari mertua, terus ada perselisihan untuk mertua menghendaki untuk yang sebelah barat, tapi untuk yang bersangkutan tetap menghendaki sebelah barat yang bersangkutan diberi sebelah timur, karena kan sebagian satu SHM itu, tapi yang bersangkutan itu tidak mau. Itu saya menyaksikan sendiri pernah terjadi ya cekcok mulut lah dengan mertua tersebut. Mengenai ucapan korban yang membuat sakit hati tersangka ini, apakah warga pernah mendengar, Bapak? Ada kata-kata kasar mungkin yang terlontar? Untuk tetangga jarang mendengar itu, karena yang bersangkutan sendiri itu kayak perantau. Setiap 1 minggu sekali baru pulang ke Dukuhan Wangil, Desa Sambongannya, dia bekerja. Baik Pak Teguh, untuk korban sendiri di mata lingkungan setempat seperti apa Pak? Aktivitasnya, Untuk kemudian korban karakternya sangat sehari-hari. baik, humoris, dan sangat bermasyarakat, dan untuk anaknya juga dan masyarakat sendiri sangat terpukul dengan adanya kejadian tersebut. Apakah dari warga sudah berbincang juga Pak dengan istri dari korban ini, Pak Teguh? Sudah, untuk dari kemarin dari warga sudah komunikasi, bahkan saya juga sudah berkomunikasi dengan dari korban dan juga dari istri pelaku, karena kedua-duanya memang masih saudara adik kakak. Terima kasih banyak Kepala Desa Sambonganyar, Bapak Teguh Mulyo Utomo sudah bergabung di Kabar Petang. Ya, terima kasih.